kali ini kita mau ngobrol soal bisnis lokal. Disclaimer, kita nggak bisa datangin pemiliknya langsung, jadinya kita ajak ngobrol dengan anaknya, Ellen. Ella. Nah, Lan, boleh cerita sedikit nggak tentang usaha peternakan ayam ini? Dan sudah berjalan dari kapan? Oke, jadi hmm, kita itu orang tua itu bisnis ayam. Alhamdulillah dimulai dari kurang lebih tahun 2012. Awalnya itu eh, cuma ayam apa? Cuma ayam broiler, ayam putih, ayam pedaging. Nah, di situ ya semakin tahun makin alhamdulillah makin berkembang. Lalu alhamdulillah sekarang juga kandang juga udah gak ngontrak. Kalau biasanya kan dulu kontrak gitu tiap kandang, jadi apa sih followernya agak lebih banyak. Sekarang kan lebih efektif lagi, jadi apa sih pengurangan dana itu agak berkurang. Terus ya eh, itu sih mulai awalnya seperti itu. Oke, terus em, kamu kan mahasiswa nih lah, Ya, tapi suka ngebantuin orang tua juga Ya. di bisnis ternak ayam ini. Kegiatan kamu kalau dibantuin orang tua di usaha ternak ayam itu apa aja? oke. Jadi kalau saya itu kalau misalnya ngebantuin orang tua itu ya yang pertama itu pasti ya sering ngobrol ke setiap kandang gitu. Tapi kalau saya itu lebih ke ngobrol ke ayam petelur. Soalnya saya lebih suka di ayam petelur lebih basicnya. Nah, jadi setiap hari itu kita ngobrol ke setiap kandang. Ya lihat kondisi ayam seperti itu. Terus tuh ya kalau misalnya udah beres kontrol, ya bantuin kalau misalnya ada kerjaan kayak ngirim pakan ya kemana gitu. Terus tuh kalau misalnya udah beres juga soal pekerjaan paling ngirim telur ke biasanya ke Talaga, ke Purwakarta gitu. Berarti sekarang ayam yang dipelihara itu ada ayam? Ada ayam broiler, ayam pedaging sama ayam petelur. Oh iya. Beda. Kalau ayam pedaging yang putih. Kalau ayam petelur yang warna oranye coklat. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa kandang nih sekarang dari yang kayaknya tahun 2012 awal mulai kandangnya masih kontrak, sekarang udah kuliah sendiri, ada berapa kandang? Kalau misalnya ayam pedaging sih kurang tahu ya. Kalau misalnya ayam dari ayam petelur kurang lebih ada 12 kandang. Wih, keren banget. Jadi dari setiap kandang itu satu kandang itu populasinya ayamnya itu kurang lebih ada 4.000 6.000-an lah. Wow. Gitu. Itu setiap hari panen telur atau enggak? Setiap hari menghasilkan terus. Setiap hari. Kira-kira berapa kilo? Kalau misalnya ya apa sih kurang lebih 50 petian dapat. Oh, hitungannya peti ya? Dia betul. Menurut kamu nih, apa yang paling menarik dari bisnis lo? Menariknya sih emang saya itu suka sama kayak apa sih, suka sama pelihara hewan gitu awalnya. Jadi ya lebih suka gitu, kayak seru aja gitu, menarik. Selain hobi. Iya, seorang tua juga kan bisa ayam, jadi dia alhamdulillah lebih gampang gitu buat ngurusinnya. Sesuai passion. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak kesulitan yang pernah didapatkan dari bisnis lo? Kesulitan paling waktu zaman COVID itu. Oh iya, pasti. Iya. Tapi waktu itu zaman COVID alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Tapi sekarang udah makin berkembang ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Lan, ada tips nggak biar bisa merawat segitu banyaknya ayam sampai biar sehat itu dari awal betul sampai dari dewasa sampai tahap distribusinya. Jadi kalau misalnya merawat ayam itu
kita juga kan kasih obat gitu kayak pasir, obat-obat vitamin. Nah kita itu kita beli obat-obat itu dari ya kayak satu perusahaan. Nah dari perusahaan itu suka ada yang ya suka kontrol anak-anak kita. Jadi dia udah dipastiin kalau misalnya ada 2 vaksin, dia sama dia udah diingetin sama dia ke tempatnya seperti itu. Cara nawarinnya itu gimana sih? Dapat kan ayam itu ada banyak orang. Emang kalau misalnya vaksin tuh ada beberapa macam, ada yang disuntik, tapi suntiknya ke bagian paha, ke apa sih, sayap. Terus ada yang pakai cairan kematain, kalau enggak yang lebih gampang mah dicampurin air minum gitu. Jadi biar nggak terlalu lama. Berarti kerja sama perusahaan lain ya buat cara ngerawat ayam. Sebenarnya sih bukan kerjasama, emang dari perusahaan obat itu emang udah masih gitu. Kalau kita beli dari situ nanti ada vaksinatornya gitu, suka ngobrol. Selama ini cara pemasarannya gimana? Kalau cara pemasaran itu, kalau kita dulu waktu awal-awal masih merintis mah, jadi kita tuh nawarin kalau misalnya daging gitu ke bakul-bakul, ke ya kayak agen-agen gitu. Kalau tua tuh ke agen-agen kalau nawarin, tapi sekarang mah alhamdulillah nggak perlu nawarin, udah pada banyak yang minta gitu. Jadi gak harus di apa sih namanya, di sale, ditawar-tawarin. Tapi alhamdulillah udah ada yang booking gitu tempat itu, seperti itu. Tapi konsumennya apakah selalu agen atau kayak ada orang satuan yang mengedar beli situ? Kalau misalnya agen ada, tapi yang satuan gimana maksudnya? Eceran apa Bukan properti? kayak orang pribadi yang sengaja beli ke kamu, bukan agennya. Ada. Jadi misalnya orang itu tuh buat perantara, kayak misalnya kayak MBG misalnya Habil punya, saya punya MBG. Nah Habil nih punya kenalan apa sih, ternak ayam. Nah jadi lewat Habil gitu. Gitu. Kalau itu kan yang beli sekilo doang terus Kalau sekilo doang paling jadi kandang langsung ke kandang. Kalau misalnya di kantor mah nggak ada. kamu tertarik gak sih buat pengawalan di Tertarik banget, soalnya insya Allah lah nanti semester 5 juga, saya nanti semester 5 mau bikin kandang sendiri. Jadi itu saya mau mengurus sendiri gitu, jadi bukan dari orang tua, emang dari uang hasil sendiri gitu. tuh Fabio Halo. ayo share oke Ini tante dari mana bro? Komplain kan? Siap, Banyak nggak kan biasanya tuh beberapa mahasiswa bingung ya memanage waktu antara kampus atau organisasi atau pekerjaan gitu kan. Kamu ada tips nggak sih cara biar memanage waktu antara bantu orang tua atau kepentingan bisnis tuh? ya alhamdulillah selama ini manage ya, soalnya kan kita ikut organisasi eksternal, internal juga ikut. Terus tuh ya di desa juga suka banyak acara, tapi alhamdulillah sih masih manage tuh. Jadi kita tuh harus dia harus bisa manage gitu. Kalau misalnya emang punya mau ada kesibukan yang harus resikonya ya harus bisa manage. Terus harus mengurangi waktu tidur juga gitu. kira-kira nih dari usaha kamu apa hal yang bisa kamu pelajari hal yang bisa kamu pelajari Yang bisa dipelajari pertama itu sabaran sih. Kalau misalkan dari bisnis ayam itu pertama itu harus sabar, soalnya masalah itu banyak banget, soalnya dalam perputaran uang juga. Soalnya uang dari ayam itu muter sebenarnya. Ada uang beliin pakan, beliin obat. Soalnya jadi kalau bisa beli pakan beli obat itu nggak cukup ya 1 juta 2 juta, di atas 10 juta seperti itu. karena ayamnya juga banyak Ya
Oke guys, kita cukupkan podcast untuk episode kali ini. Kita makasih banget loh Pak Erwan. Ya, makasih banget. Soalnya dia ada luangin waktu dia di tengah kesibukan dia kan. Makasih banget ya. Ya sama-sama. Terima kasih juga karena sudah memotivasi khususnya untuk kita juga dan untuk para penonton lainnya dan para generasi muda nih yang nggak hanya sibuk fokus satu hal saja tapi juga bisa dibarengin sama banyak hal untuk kegiatan produktivitas menambah relasi atau apapun kita bisa mengembangkan diri kita. Betul banget. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.